Baiklah, kita masuk di part 2 ya. Kita coba kembali ke shot elevation, kemudian kita pilih referensi plane, lalu kita klik salah satu kolom baja ya di bagian sisinya, kemudian kita beri nama gear, kemudian kita masuk pada elevation ya. Kita coba cek dulu di level 2. Oke, kemudian kita masuk ke west elevation, lalu kita klik struktur, kita masuk pada beam, kita pilih referensi plane tadi ya yang kita sudah beri nama gear. Kemudian untuk material beamnya atau bajanya kita coba cari, kita pakai kanal 200 ya. Kemudian kita letakkan kanal baja ini dari kolom yang satu ke kolom yang lain. Kemudian kita masuk pada shot elevation, kita coba cek ya kanal baja yang sudah kita masukkan tadi. Oke, sudah masuk ya. Baiklah, untuk posisi dari gearnya kita sesuaikan lagi ya. Jadi gear ini adalah elemen struktural horizontal yang dipasang di antara kolom atau tiang pada dinding bangunan baja. Fungsinya adalah untuk mendukung penutup dinding seperti lembaran logam atau panel dan memberikan kestabilan lateral pada kolom. Gird membantu mendistribusikan beban angin atau tekanan lain dari dinding ke struktur utama. Biasanya terbuat dari baja berbentuk kanal atau Z dan dipasang pada interval tertentu sesuai dengan desain struktural bangunan. Baiklah, tahap berikutnya kita akan coba untuk mengcopy ya atau menggandakan gear ini ya. Jadi kita coba untuk klik gear, lalu kita coba lakukan proses penggandaan ya. Kita kopikan ke arah bawah sampai mendekati base plate ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Jika ada gear yang terlewat bisa kita hapus ya. Jadi kita hanya memakai gear yang kita butuhkan saja ya. Kemudian kita masuk dalam view 3 dimensi, kita lihat hasilnya ya. Bagus ya hasilnya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan mencoba untuk mengcopy gear ini ya. Jadi akan kita letakkan di posisi sebelah kanan ya dari bangunan hanggar ini. Kita blok semua gearnya, lalu kita klik copy, kemudian kita coba untuk menggandakan gear ini dan kita letakkan di posisi sebelah kanan ya dari bangunan hanggar futsal ini. Rekan-rekan bisa perhatikan bagaimana proses pekerjaannya. Kemudian kita coba lihat dari view 3 dimensi ya. Bagus ya hasilnya, sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasang atau meletakkan girth di area depan dan di area belakang dari bangunan hanggar ini ya. Kita masuk pada Wedge Elevation, kemudian kita klik referensi plan, kemudian kita coba klik baja yang berada di area depan ini ya, di sisi sebelah kanan ini. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana prosesnya. Kemudian kita coba ganti ya untuk namanya, kita beri nama girth 2. Kemudian kita masuk pada South Elevation ya. Kemudian kita masuk pada struktur, kita pilih beam, kemudian kita pilih referensi plane-nya girth 2. Untuk materialnya kita masih memakai baja kanal 200 ya. Kemudian kita coba lakukan proses penggambaran. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana prosesnya. Kemudian kita lihat dari view 3 dimensi untuk hasilnya ya. Lalu kita coba klik untuk kanalnya, kemudian kita coba untuk ganti ya sudutnya sehingga posisinya sama dengan girth yang sudah kita desain sebelumnya ya di area samping. Kemudian untuk panjangnya juga kita sesuaikan kembali. Lalu kita masuk pada Wedge Elevation. Di sini kita akan coba menggandakan ya girth ini, kita akan coba copy ke area bawah sama seperti kita menggandakan girth yang berada di sisi samping ya. Oke, sebelumnya kita atur dulu untuk levelnya supaya sama ya dengan girth yang berada di sisi samping. Lalu kita coba ya untuk mengcopy atau menggandakan girth ini ke area bawah ya, sama seperti kita menggandakan girth yang berada di sisi samping. Kita copy satu-satu saja supaya lebih presisi ya. Kita lihat lagi dari view 3 dimensi. Oke, bagus ya hasilnya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan coba untuk melakukan proses pencerminan ya. Kita akan mencerminkan girth yang sudah kita desain atau kita letakkan di depan dari bangunan ini. Kita akan cerminkan ke posisi di belakang bangunan ini ya. Oke, kita lihat girth yang baru saja kita mirror sudah masuk ya. Kemudian kita coba untuk copy girth ini ke posisi bawah ya, karena di area belakang ini kita tidak ada pintu keluar masuk. Jadi untuk girth-nya kita bisa copy sampai di area bawah ya, sampai mendekati base plate. Kita coba copy satu lagi ya, masih kurang. Oke, jadi semua girth sudah sesuai ya, baik girth yang berada di area samping maupun girth yang berada di area depan dan belakang dari hanggar futsal ini ya. Baiklah, untuk girth yang berada di area depan hanggar futsal ini kita coba copy juga ya ke posisi atau ke area bawah. Di sini memang ada pintu keluar masuk, tapi nantinya untuk girth ini kita akan edit kembali ya, atau kita akan sesuaikan dengan posisi akses keluar masuk ya.
kita lakukan hal yang sama ya dalam proses untuk mengcopy atau menggandakan gear ini. Kita bisa lihat dari view 3 dimensi ya. Oke, sudah masuk. Kita coba untuk melakukan pengeditan ya. Jadi kita coba untuk menarik atau menyesuaikan posisi atau panjang dari gear ini ya, sehingga tidak menutupi akses keluar masuk ke dalam hanggar futsal ini ya. Kemudian kita masuk pada shot elevation. Untuk posisi di sebelahnya kita coba masukkan juga ya. Untuk gear ini kita mirrorkan saja ya. Kemudian kita lihat dari view 3 dimensi untuk kita cek hasilnya ya. Bagus ya hasilnya. Jadi gearnya sudah masuk, akan tapi tidak menutupi akses keluar masuk ke dalam hanggar futsal ini. Baiklah, kita ada sedikit kekeliruan ya. Jadi mestinya posisi gear itu tidak terbuka ke atas seperti ini ya. Kita akan mencoba untuk memutarnya atau merotasinya sehingga posisi bagian atas adalah posisi yang tertutup ya. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat pada proses merotasi gear ini ya. Jadi kita coba untuk merotasi kembali gear ini sehingga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena apabila posisi dari gear ini terbuka ke atas, nantinya ada kemungkinan akan menampung air hujan ya. Dan bisa saja air hujan itu dapat menyebabkan korosi ya. Jadi kita coba untuk memperbaiki posisi dari gear ini ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya.
Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasukkan bracing ya. Kita masuk pada struktur, kemudian kita pilih brace, lalu kita pakai material baja siku ya, dengan ukuran 102 x 76 mm. Kemudian kita coba hubungkan ya antara kolom yang satu dengan kolom yang lain, tapi dengan posisi saling silang ya di antara dua kolom baja. Kita lihat dari view 3 dimensi ya untuk melihat hasilnya. Baiklah, kemudian kita masuk pada waist elevation. Kita coba cek lagi ya untuk bracingnya. Kita masuk dalam view 3 dimensi. Kita coba rotasi ya untuk salah satu bracingnya agar sesuai ya. Kemudian kita masuk lagi dalam waist elevation. Kemudian untuk kedua bracing ini kita pilih ya, lalu kita copy atau kita gandakan ke posisi kolom-kolom di sebelahnya ya, atau area-area yang berada di sebelahnya ya, dimana kita membutuhkan adanya bracing ini. Baik, jika sudah selesai kita melakukan penggandaan atau copy pada bracing ini, kita masuk dalam view 3 dimensi ya untuk melihat hasilnya. Kemudian kita kembali ke waist elevation. Kemudian kita coba untuk mengcopy bracing ini ke posisi atas ya. Kemudian kita coba lihat dari view 3 dimensi. Oke, sudah masuk ya. Bagus dan rapi ya hasilnya. Tidak ada yang selisih untuk proses memasukkan bracing ini. Kita kembali ke waist elevation. Kemudian bracing ini kita coba copy ya. Sama seperti yang sudah kita lakukan pada bracing yang berada di area bawah ya. Baik, jika kita sudah selesai melakukan proses pengkopian ya, atau penggandaan untuk bracing ini, kita coba lihat dari view 3 dimensi ya, untuk melihat hasil dari keseluruhan proses pengkopian bracing ini ya. Bagus ya hasilnya, sudah semakin detail. Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasukkan bracing di posisi sebelahnya ya. Kita masuk pada set atau work plan ya, kita pilih grid 8, kemudian kita klik OK, lalu kita masuk pada brace, kemudian kita lakukan proses penggambarannya sama seperti yang sudah kita lakukan pada posisi di sebelahnya ya, dalam proses memasukkan bracing ini. Kemudian kita pilih bracing, lalu kita rotate ya, kita atur kembali untuk posisinya. Kita coba lihat dari view 3 dimensi ya. Oke, hasilnya sudah bagus, sudah sesuai ya.
Baiklah, kita kembali masuk pada edge elevation, kemudian kita blok kedua bracing ini ya. Lalu kita pilih copy, kemudian kita lakukan proses pengkopian atau penggandaan bracing ini, dan kita tempatkan pada area-area di mana bracing ini diperlukan ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana prosesnya. Ini hanya proses pengulangan saja ya. Baiklah, bracing pada konstruksi baja adalah elemen struktur tambahan yang digunakan untuk memperkuat kestabilan bangunan atau struktur baja. Bracing berfungsi untuk mengatasi gaya-gaya lateral seperti beban angin atau gempa yang dapat menyebabkan deformasi atau keruntuhan pada struktur. Dengan kata lain, bracing membantu menstabilkan dan menjaga agar elemen-elemen struktur tetap pada posisinya, mengurangi gaya yang bekerja pada kolom dan balok utama, serta mencegah terjadinya puntiran atau perubahan bentuk yang berlebihan. Bracing biasanya dipasang secara diagonal pada struktur dan bisa berbentuk batang atau truss bracing atau kabel, tergantung pada kebutuhan. Beberapa jenis bracing yang umum digunakan diantaranya adalah cross bracing, V bracing, dan K bracing. Baiklah, jika bracing untuk dinding bangunan hanggar ini sudah selesai kita masukkan, kita akan mencoba untuk memasukkan bracing pada atap ya. Kita masuk pada denah atap, kemudian kita pilih bracing, lalu kita masih pakai material bracing yang sama ya. Lalu kita coba untuk melakukan proses penggambaran atau proses untuk memasukkan bracing ini ya pada posisi atap hanggar. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Kita coba lihat dari view 3 dimensi. Kita mau melihat bracing yang sudah kita masukkan tadi ya. Oke, posisinya sudah benar ya. Kita coba panjangkan sedikit untuk bracingnya sampai menyentuh rafter ya. Kemudian kita coba mirrorkan ya untuk bracing yang sudah kita masukkan tadi. Kita coba untuk membuatnya menjadi diagonal ya atau saling silang. Oke, sudah masuk ya untuk bracing pada posisi atap ini. Kita coba cek lagi ya. Baiklah, kita akan melakukan proses penggambaran bracing lagi ya, atau proses untuk memasukkan bracing lagi. Caranya sama ya, rekan-rekan bisa lihat bagaimana prosesnya. Saya pikir rekan-rekan tidak akan kesulitan ya untuk proses memasukkan bracing ini. Kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, bracingnya sudah sesuai ya dengan apa yang kita inginkan. Kita kembali ke denah atap, kemudian kita coba mirrorkan ya untuk bracing ini sehingga dia menjadi saling silang ya, atau berbentuk diagonal. Kita lihat dari view 3 dimensi, bagus ya hasilnya. Kemudian kita coba klik bracing-bracing yang sudah kita masukkan ini, lalu kita kopikan ya
ke posisi dimana kita membutuhkan adanya bracing pada denah atap ini. Jadi tidak semua area kita masukkan bracing, hanya area yang kita perlukan saja kita masukkan bracing ini ya. Baik, untuk melihat hasilnya kita coba masuk dalam view 3 dimensi ya. Kita coba cek lagi hasil dari kita memasukkan bracing ini pada denah atap ya. Sepertinya sudah sesuai, bagus ya hasilnya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan melakukan proses pencerminan ya. Kita akan melakukan proses mirror. Bracing ini akan kita cerminkan ke posisi atap di bagian sebelahnya ya. Jadi kita blok semua bracing, kemudian kita pilih mirror, lalu kita coba cerminkan ya ke posisi di sebelahnya. Oke, sudah masuk ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama lagi pada bracing yang lain. Ini hanya proses pengulangan saja ya. Jadi saya pikir rekan-rekan tidak akan kesulitan untuk melakukan proses ini. Kemudian kita coba cek ya hasilnya dalam view 3 dimensi. Kita coba lihat hasil dari proses pencerminan yang sudah kita lakukan ya. Oke, bagus ya hasilnya, sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Baik, tahap berikutnya kita juga akan membuat ritisan atap ya di bagian depan dan di bagian belakang bangunan hanggar ini ya. Dengan begitu nantinya kita akan memperbaiki kembali notasi dari garis as yang sudah kita buat sebelumnya ya.
Baik, setelah notasi garis as sudah kita perbaiki, kita coba untuk menyesuaikannya untuk gording dari atap bangunan ini. Kita tarik atau kita panjangkan sesuai dengan ukuran tritisan yang sudah kita buat.
Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasukkan tanah ya. Kita kembali ke lantai dasar, kemudian kita pilih floor, lalu kita masuk pada edit type, kemudian kita duplikat, kita beri label nama tanah, kemudian kita klik OK, kita masuk dalam edit ya. Kita hapus yang tidak perlu ya, karena hanya tanah saja, jadi kita hanya membutuhkan satu saja ya, satu layer saja. Oke, kita coba masuk dalam proses pengeditan ya. Kita tunggu sebentar, masih loading. Oke, kita buat material baru ya, create material, kemudian kita rename, kemudian kita beri nama tanah, lalu kita pilih ya materialnya. Kita coba cari earth ya, atau gravel. Kita coba atur sedikit ya untuk tampilan window-nya, agar lebih mudah kita dalam proses pekerjaannya ya. Kita coba cari gravel, kita pilih salah satu ya. Kita double klik, sudah masuk ya materialnya. Kemudian kita klik apply, lalu kita klik OK. Untuk ketebalan dari tanahnya kita masukkan angka 2,40 m ya. Kemudian kita klik OK. Untuk fungsinya kita pilih exterior. Jika sudah tidak ada lagi yang perlu kita edit, kita klik apply, kemudian kita klik OK. Lalu kita lakukan proses penggambaran ya. Kita ikuti saja pola dari sleeve dan kolom pedestal ya. Oke, jika kita sudah melakukan proses penggambaran untuk memasukkan tanah ini, kita coba cek dari view 3 dimensi ya. Kita lihat hasilnya. Baik, tanahnya sudah masuk ya. Kita coba cek. Sepertinya permukaan tanahnya masih tinggi ya, masih selevel dengan seluruh. Kita masuk lagi pada edit type. Kemudian masuk pada edit, kita coba atur ketinggiannya, kita ganti menjadi 2,30 m. Oke, untuk bagian dari height offsetnya kita kurang ya, kita masukkan angka -10. Baik, permukaan dari tanah sudah lebih rendah dari permukaan sleeve beton ya. Baik, sepertinya kita perlu melakukan editing lagi ya untuk ketebalan dari tanah ini. Kita kembali masuk pada edit type, kemudian masuk pada edit. Ketebalannya kita ganti menjadi 200 ya, atau 2 meter. Kemudian kita klik OK. Kita coba masuk edit type lagi ya, kita edit lagi, kemudian kita ganti dengan ketebalan 190 ya, atau 1,90 m. Kita klik OK. Baiklah, jadi ketebalan tanah seperti ini yang kita inginkan ya.
Kemudian kita kembali masuk pada bina lantai dasar ya. Kita klik door. Kemudian untuk height offsetnya kita masukkan angka -10. Lalu kita pilih line. Kemudian kita lakukan proses penggambaran lagi ya. Sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Kita ikuti saja pola dari sleeve dan kolom beton pedestal ini ya. Setelah selesai kita melakukan proses penggambaran, kita masuk dalam view 3 dimensi ya, untuk melihat hasilnya. Baik, hasilnya sudah sesuai ya, seperti sebagaimana yang kita inginkan. Kita kembali ke lantai dasar, kita masuk lagi ke flow, kemudian kita pilih line ya. Lalu kita lakukan proses penggambaran lagi ya, seperti sebagaimana yang sudah rekan-rekan ketahui. Baik, setelah semua proses penggambaran sudah selesai, kita coba cek ya dalam view 3 dimensi. Kita lihat bagaimana hasilnya. Bagus ya hasilnya. Baiklah, berikutnya kita masuk dalam view 3D. Kemudian tanah yang sudah kita buat sebelumnya kita coba klik semua ya. Kita masuk pada filter untuk cek. Oke, close. Kita klik OK. Kemudian kita klik copy, lalu kita paste ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana prosesnya. Kemudian kita kembali masuk pada lantai dasar. Lalu kita coba untuk memasukkan material tanah ini pada area yang memang memerlukan adanya material tanah ini ya. Oke, sudah masuk ya. Kita cek lagi untuk kerapiannya, jangan sampai ada yang selisih ya. Jika ada yang selisih, kita harus segera edit kembali agar tidak terlewatkan nanti ya. Baik, seperti pada kasus ini ya, setelah kita copy ternyata ada bagian yang belum sesuai ya. Oleh karena itu kita sesuaikan kembali untuk pola tanah ini sehingga sesuai dengan pola area yang ditempatinya ya.
Baiklah, setelah kita selesai melakukan proses pengeditan, kita masuk pada view 3 dimensi ya. Kita coba lihat hasilnya. Oke, hasilnya sudah masuk ya untuk material tanah ini. Baik, tahap berikutnya adalah kita akan coba untuk mengcopy ya material tanah ini. Kita klik material tanahnya, kemudian kita filter ya, kita lihat untuk cek, kemudian kita copy, lalu kita paste ya, kemudian kita masuk di lantai dasar, kemudian kita masukkan pada area di mana material tanah ini diperlukan ya. Kita coba geser sedikit karena ada selisih ketika kita melakukan proses memasukkan material tanah ini. Kemudian kita coba cek lagi ya, jika ada selisih kita segera untuk melakukan perbaikan ya. Kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, bagus ya, material tanahnya sudah masuk dan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kemudian kita coba untuk lakukan hal yang sama ya, kita copy atau kita gandakan material tanah ini dan kita letakkan pada area yang masih kosong ya.
Baik, tahap berikutnya kita akan memasukkan tanah di area luar dari bangunan hanggar futsal ini ya. Tadi sebelumnya kita memasukkan tanah untuk area dalam bangunan. Sekarang kita akan memasukkan tanah untuk area luar bangunan ya. Baik, untuk tata caranya sama ya. Sama seperti ketika kita memasukkan tanah pada area dalam bangunan ya. Saya pikir rekan-rekan tidak kesulitan untuk mengikuti prosesnya atau untuk menjalankan prosesnya ya. Baiklah, jika proses desainnya sudah selesai kita lakukan, kita masuk pada view 3 dimensi. Kita lihat hasilnya ya. Oke, ternyata masih ada bagian yang perlu kita edit kembali ya. Kita coba untuk edit kembali, kita masuk pada lantai dasar.
Baiklah, jika kita sudah selesai melakukan pengeditan, kita kembali ke edit type ya. Kita coba untuk menduplikat material tanah ini. Kita beri nama tanah 2 ya. Rekan-rekan bisa beri nama yang lain ya, sesuai dengan keinginan rekan-rekan. Jadi kita bedakan antara material tanah yang berada di dalam ruangan hanggar dengan material tanah yang berada di luar dari hanggar futsal ini ya. Baiklah, tahap berikutnya adalah kita akan melakukan proses mirror ya. Kita akan mencerminkan material tanah yang sudah kita buat tadi ini ke posisi di sisi sebelahnya ya. Kita lihat dari view 3 dimensi untuk kita cek hasilnya. Oke, sudah masuk ya. Bagus hasilnya. Kemudian kita coba cek dari view realistik ya. Kita lihat bagaimana penampakan dari view realistiknya. Bagus ya, menarik untuk view realistiknya ya. Baiklah, untuk tahap berikutnya kita masuk di part 3 ya. Tetap semangat!